Memberikan sedekah agar terlihat oleh orang-orang banyak dan menganggap diri kita adalah orang yang dermawan, itu sudah terbiasa terjadi di zaman sekarang ini. Banyak orang memberikan sedekah, lalu memvideokan dan menyebarkan di sosmed agar orang yang memberikan sedekah itu terlihat lebih dermawan dan lebih jiwa menolong dalam memberikan sedekah. Tetapi ingat, itu adalah hal yang salah. Kenapa saya katakan salah? Nah, dengarkan video ini dari awal hingga akhir agar kamu mengerti bagaimana memberikan sedekah menurut Alkitab dan hidup sebagai orang Kristen dalam memberi. Sebelum saya ingin membahas hal ini, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Di mana hari-hari yang kami jalani, biarlah kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Karena dari situlah kami mendapat hikmat-Mu ya Tuhan. Bapa, berkatilah buat mereka-mereka yang selalu setia untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah hari semakin hari, hati mereka diubahkan. Begitu juga hamba-Mu dalam menyampaikan apapun yang ada dalam pikiranku saat ini Tuhan. Itu adalah hikmat daripada Engkau. Ku minta pertolongan-Mu Bapa. Biarlah apapun yang kuucapkan, Tuhan sertai aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kau begitu baik. Engkau masih memberikan kami hari ini kesempatan untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Saat ini kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maaf, mungkin saat ini di mana kondisi saya yang kurang sehat, tapi saya mau belajar. Dalam hal apapun saya ingin mencoba menuangkan isi pikiran saya tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, tema khotbah yang saya ingin bicarakan hari ini yaitu 2 cara memberi sedekah yang benar menurut Alkitab. Mari kita buka di dalam Matius 6 ayat 1-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Saya lanjut. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bersedekah itu adalah satu kebajikan. Itu adalah perbuatan yang sangat mulia sekali. Setiap sedekah yang dilakukan mendapat pujian dari Tuhan, bahkan mendapat upah dari Bapa Surgawi. Karena itu banyak orang yang berlomba-lomba bersedekah demi mengejar upah atau pahala. Berapa pahala yang didapat dari bersedekah? Tidak tahu. Boleh jadi itu tergantung berapa banyak sedekah yang diberikan. Mungkin tergantung juga berapa banyak orang yang telah disedekahi. Ya, mungkin saja ada yang berpandangan demikian. Bersedekah untuk pahala. Salahkah hal itu? Bagaimana bersedekah yang alkitabiah? Yesus memberikan jawaban sebagai penuntun bersedekah yang benar. Yesus memberikan petunjuk dalam khotbah di atas bukit. Dituliskan di dalam Matius 6 ayat 1-4. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Disebut, jangan melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ini yang perlu kita camkan sebagai orang Kristen.
jangan melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kita coba lihat terjemahan lain mengenai kata kewajiban agama untuk mendapat pengertian yang lebih baik lagi. Berhati-hatilah untuk tidak mempraktikkan kebenaranmu di depan orang lain supaya dilihat oleh mereka. Sementara di dalam perjanjian mengatakan, perhatikan, jangan kamu bersedekah di hadapan orang untuk dilihat oleh mereka. Di dalam bahasa Yunani atau disebut dikaiosune memiliki beberapa pengertian. Pertama dalam arti luas, di mana keadaan dirinya yang sebagaimana mestinya, kebenaran kondisi berterima kepada Allah. Doktrin tentang cara manusia untuk mendapat perkenanan Tuhan. Lalu integritas, kebajikan, kemurnian dari hidup kebenaran, berpikir dan merasa benar dengan bertindak. Dalam arti yang lebih sempit, keadilan atau kebajikan memberi masing-masing haknya. Lalu ada dalam pikiran kita, apakah bersedekah itu kewajiban? Dari beberapa bagian terjemahan yang telah saya bacakan atau saya berikan tadi, saya mengambil poinnya dari kata dikaiosune. Jika kita ingin berkenaan dan berterima di hadapan Tuhan, kita dapat melakukan kebajikan, melakukan kebenaran, melakukan ajaran Tuhan. Salah satunya dengan memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Memberi sedekah kepada orang miskin merupakan kewajiban agama. Disebut kewajiban karena itu perintah Tuhan. Dan segala sesuatu yang bentuknya perintah adalah kewajiban. Artinya wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilakukan menjadi berdosa. Barangkali itu sebabnya. Menggunakan kata kewajiban adalah itu yang tertulis dalam agama. Perintah memberi sedekah ini kita bisa baca di dalam Ulangan 15 ayat 7 sampai 8. Lalu di dalam Ulangan 15 ayat 7 sampai ayat 10 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Jika sekiranya ada di antara kamu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluan seberapa ia perlukan. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Tuhan itu adalah sahabat orang miskin dan orang kaya. Jadi perintah Tuhan adalah memberi kepada orang miskin dengan limpah, dengan sukacita. Mereka yang memperhatikan orang miskin berkenaan kepada Tuhan. Tuhan tidak senang orang-orang miskin diabaikan, apalagi ditindas. Tuhan tegas berada di samping mereka. Mari kita buka di dalam Keluaran 23 ayat 6. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Lalu kita buka di dalam Ulangan 24 ayat 12. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Tuhan juga sayang kepada orang kaya yang memperhatikan orang miskin. Orang kaya adalah mitra Tuhan untuk memelihara hidup orang miskin.
Itu sebabnya Tuhan sediakan janji berkat kelimpahan kepada mereka yang memperhatikan orang-orang miskin, supaya mereka dapat terus memelihara orang-orang miskin. Karena itu, orang-orang mampu tidak boleh lelah dan berhenti memperhatikan orang-orang miskin. Ingat, kenapa orang kaya itu semakin kaya? Karena dia memberikan sedekah dengan keinginan betul-betul tulus untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripadanya. Bukan karena ingin diperhatikan orang bahwa dia itu orang yang dermawan dan ingin mendapatkan pujian. Di mana zaman sekarang ini kebanyakan manusia memberikan segala sesuatu pertolongan ingin diekspos di sosial media ataupun di tempat lainnya agar terlihat mereka itu seorang yang dermawan dan baik hati. Tetapi di dalam dirinya itu bukanlah karakternya. Jadi kita sebagai manusia dalam memberi, lakukanlah itu dengan ketulusan hatimu tanpa ada pikiran ingin dipuji orang. Kembali lagi, Tuhan telah sediakan janji berkat kelimpahan kepada mereka yang memperhatikan orang-orang miskin, supaya mereka dapat terus memelihara orang-orang miskin. Ingat kata-kata ini. Karena itu, orang-orang mampu tidak boleh lelah dan berhenti memperhatikan orang-orang miskin. Kita kembali kepada teks utama di dalam Matius 6 ayat 1-4 tentang motif bersedekah. Kita diingatkan untuk tidak melakukan kewajiban agama, yaitu sedekah di hadapan orang lain supaya dilihat. Perhatikan baik-baik. Di tempat yang pertama, Tuhan memerintahkan untuk bersedekah atau memberi kepada orang miskin. Lalu, di tempat kedua, ketika memberi sedekah tidak boleh di depan orang lain. Pertanyaannya, kenapa tidak boleh di depan orang lain? Nah, dengarkan penjelasan saya biar kamu mengerti. Untuk memahami, perhatikan kata supaya mereka dilihat. Kata supaya dilihat mereka itu bicara tentang motif dalam memberi. Yang dimaksud di sini memberi dengan motif untuk mendapat pujian. Dan hal ini menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya adalah orang yang dermawan. Kemudian dia akan mendapat pujian dan pengakuan kalau dia orang yang baik. Tetapi hal ini adalah pengakuan palsu. Ingat, ini adalah pengakuan palsu. Dan ternyata orang-orang yang memberi sedekah dengan maksud supaya mendapat pujian adalah kebiasaan orang munafik. Itu disebut juga di dalam ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Siapa itu orang munafik yang memberi dengan motif untuk mendapat pujian? Orang yang berpura-pura, pura-pura setia, pura-pura baik, tetapi di hatinya tidak demikian. Disebut juga sebagai orang yang bermuka dua. Nah, apa itu munafik? Munafik itu diambil dari pemain panggung. Mereka bertindak sebagai orang lain atau berbicara bukan sentimen mereka sendiri, tetapi sentimen orang lain. Di Perjanjian Baru, munafik secara umum dikenal dengan menyembunyikan atau menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya dan menganggap atau mengungkapkan perasaan lain selain perasaan mereka sendiri. Nah, contoh yang mudahnya, misalnya, dia bukan orang yang dermawan, tetapi supaya kelihatan baik, dia akan memberi dengan catatan diketahui orang banyak. Kamu bisa lihat di mana di sosial media sekarang. Contohnya seperti di YouTube. Ya, orang memberi, divideokan, lalu diekspos dan mengatakan, wah, orang ini baik sangat. Orang ini betul-betul dermawan. Tapi itukah yang diinginkan Tuhan dari kita? Mungkin dia mendapatkan pujian dari manusia. Tetapi apakah itu berkenan di hati Tuhan?
Saya jawab tidak sama sekali. Hal ini yang harus kita hindari dalam hal memberi. Jangan ingin cari perhatian, ingin dapat pujian, bahwa kita bisa memberi dan menolong orang lain. Lakukanlah dengan ketulusan hatimu tanpa diketahui orang lain. Dengarkan apa yang saya bicarakan di video ini, biar kamu bisa mengerti lebih mendalam dalam hal bersedekah. Tujuannya untuk pamer mendapatkan tepuk tangan dengan mengenakan penampilan agama banyak yang dilakukan orang-orang dermawan sekarang. Itu sebabnya Yesus katakan, ketika memberi sedekah, jangan seperti orang munafik dengan mencanangkan. Ingat kata mencanangkan. Bahasa asli katakan tentang mencanangkan ini yaitu bunyikan trompet. Sedekah jangan dipamerkan. Ada dua intervensi tentang hal ini. Diceritakan bahwa orang-orang Farisi benar-benar mempunyai trompet yang ditiup untuk memanggil orang-orang miskin di lingkungan mereka bahwa mereka akan memberikan sedekah. Dan bunyi itu akan kedengaran dan banyak orang tahu kalau dia sedang memberi sedekah. Yang kedua, ada yang mengatakan trompet itu adalah sejenis kotak tempat sedekah. Dan ketika uang disedekahkan dimasukkan ke dalam kotak berbentuk trompet. Uang itu akan bunyi berdenting. Dan si pemberi itu akan mendengar dentingan uang itu sebagai musik yang manis. Dan dia akan bangga. Para sarjana mengatakan kalau praktek itu tidak ditemukan dalam literatur Yahudi. Dan praktek itu tidak mungkin dilakukan di sinagog. Mereka mencanangkan atau membunyikan trompet ketika bersedekah lebih kepada makna kiasan. Maksudnya begini, kalau kita memberi tidak usah dipamerkan. Motif memberi tidak boleh untuk mendapat pujian dan pengakuan dari orang banyak. Bukti bahwa ada orang-orang yang motifnya untuk mendapat pujian zaman Yesus terbukti dengan mereka melakukan sedekah itu di tempat-tempat keramaian. Tempat di mana perbuatan mereka akan disaksikan orang banyak. Tempat itu seperti di rumah-rumah ibadah. Di sana tempat orang berkumpul dalam jumlah yang besar. Maka bagi orang munafik, tempat ini sangat cocok untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang dermawan. Mereka juga mencari tempat di luar ruangan, yaitu di ganggang jalan. Kenapa bukan di jalan besar? Jalan besar kemungkinan mereka dilihat orang kecil dan orang miskin biasanya ada di ganggang jalan. Itu sebabnya pilihan utama di ganggang karena di sana banyak orang lalu lalang. Itu juga dekat dengan pemukiman. Maka kemungkinan perbuatan sedekah mereka dilihat orang lain jauh lebih efektif. Ini yang ada dalam pikiran manusia sekarang dalam memberi sedekah. Coba kamu perhatikan. Banyak orang yang memberikan. Saat ini saya sendiri bisa menyaksikan mereka memberikan di pinggir jalan di mana di situ tempat keramaian orang. Dan ya mungkin bisa saja orang melihat dari plat mobilnya, mungkin mereka tidak mengenal. Tapi mereka mengetahui siapa pemberi itu. Dan tujuannya apa? Si pemberi ingin mendapatkan mungkin pujian. Jadi ini bukan yang berkenan nih hadapan Tuhan. Memberi kalau bisa dengan tangan tersembunyi tanpa diketahui tangan kirimu atau tangan kananmu. Memberilah dengan hatimu, dengan ketulusan hati, bukan ingin dilihat orang dan dipuji orang. Yesus mengatakan mereka yang menyembunyikan perbuatan sedekah ataupun memberikan dengan tangan tersembunyi supaya dilihat orang sebagai orang yang munafik. Orang yang berpura-pura murah hati atau dermawan. Sebenarnya perbuatan itu hanya untuk menutupi kelemahan mereka, untuk menyembunyikan tabiat mereka yang sebenarnya. Nah, dengarkan tentang kemunafikan Farisi. Dalam Lukas 12 ayat 1, Yesus berbicara tentang ragi kemunafikan orang Farisi. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi
yaitu kemunafikan orang Farisi. Mari kita lebih lanjut untuk melihat di dalam Matius 23 ayat 3-5, 23 dan 25. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, mereka tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, ada manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Jadi orang-orang munafik salah satu contoh orang Farisi. Mereka melakukan tindakan kebajikan, motivasinya hanyalah untuk mendapat pujian dan menutupi tabiat mereka yang sebenarnya. Tujuan untuk mendapat pengakuan dari manusia kalau mereka orang-orang yang beragama. Padahal tindakan itu murni hanya untuk mencari popularitas atau pencitraan. Pemberian mereka tidak dilandasi oleh kasih dan belas kasihan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan motivasi dalam memberi harus benar. Mereka harus dilandasi dengan kasih dan belas kasihan. Banyak orang mengeksploitasi kemiskinan orang lain dengan menyembunyikan pemberian mereka. Kalau zaman dulu di rumah ibadah, di gang-gang, sekarang ya seperti yang saya katakan tadi, di media sosial. Mohon maaf, saya tidak senang mengomentari orang-orang yang memberi sumbangan kemudian penerima sumbangan difoto dan diupload. Saya mungkin pernah beberapa kali dijepret ketika memberi sumbangan lalu diupload di sosmed. Sebenarnya saya kurang nyaman, walau saya juga tersenyum menatap kamera. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, salahkah itu? Kasih sumbangan sembako lalu difoto dan diupload. Salah atau tidaknya, biarlah Tuhan yang menghakimi kita. Yang pasti kembali kepada motivasi dalam memberi. Apakah yang menjadi motif kita? Saya tahu ada banyak juga yang melakukan untuk memberikan inspirasi kepada orang lain. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim di antara kita. Kembali kepada sedekah. Yesus mengajarkan prinsip memberi yang benar. Prinsip itu kebalikan dari ayat 1 dan 2. Diterangkan dalam bentuk kiasan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kontras dengan cara memberi orang munafik. Orang benar memberi secara rahasia. Diumpamakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Ingat kata-kata ini. Apa maksudnya? Pemberian sedekah itu harus disembunyikan, bahkan dari saudara terdekat sekalipun. Boleh jadi, ketika mereka tahu, mereka mungkin akan menghalang kita untuk melakukan kebajikan kepada orang lain. Lebih jauh, kita harus menyembunyikan hal itu sejauh mungkin dari diri kita sendiri tanpa perlu memikirkan mereka. Jadi ungkapannya, tangan kanan memberi, jangan diketahui tangan kiri yang menyatakan kerahasiaan sedekah kita. Seperti yang diungkapkan di ayat yang keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Dalam kanon Yahudi dikatakan, memberi hadiah kepada teman karena kasih, membuatnya diketahui. Tetapi
Jika itu untuk sedekah, tidak perlu diketahui. Lalu saya akan membahas tentang upah sedekah. Mereka yang memberi sedekah dengan motif pamer dan pencitraan demi mendapat pujian akan mendapat upah, tapi bukan dari Bapa Surgawi. Ingat kata-kata ini. Sedangkan mereka yang memberi dengan motif yang benar, bukan untuk mendapat pujian, akan mendapat upah dari Bapa Surgawi. Memang penggunaan kata untuk kedua pemberi di atas yang saya sebutkan tadi yaitu sama-sama menggunakan kata upah. Tetapi dalam bahasa aslinya penggunaan kata upah baik untuk memberi seperti orang munafik dan pemberi yang benar menggunakan kata yang berbeda. Kepada pemberi munafik digunakan kata mistos, sementara kepada pemberi yang digunakan kata apodidomi. Kata mistos artinya upah, bayaran, atau sewa. Dan kata ini digunakan misalnya menyatakan sesuatu pekerjaan yang sudah selesai kita kerjakan, kemudian mendapat bayarannya. Itu semacam transaksi jual beli, memberi pujian dengan sedekah. Mungkin kamu memahami hal yang saya katakan ini. Lalu kemudian mistos atau upah digunakan sebagai hasil alami dari kerja keras atau usaha keras yang sudah dilakukan. Kemudian mendapat upah atau hukuman. Pemberi munafik dapat upahnya. Upahnya adalah tepuk tangan, pujian dari manusia, dan itulah yang mereka cari, dan mereka mendapatkannya. Itu sebabnya Tuhan tidak memiliki upah lagi yang bisa diberikan kepada mereka, baik hari ini maupun untuk upah akhir pada dunia yang akan datang. Mereka sudah mendapatkannya di dunia ini dari manusia. Mereka tidak mencari kehormatan Tuhan, melainkan penghormatan dari manusia, di mana semua manusia itu mencari untuk kebanggaan diri dan kepentingan diri sendiri. Pemberi yang munafik sangat mengharapkan dihargai dan dipuji, disanjung sebagai orang yang baik oleh manusia. Karena itulah mereka memberi di hadapan orang dengan motif untuk pujian bagi diri sendiri. Lalu kita bahas tentang pemberi yang benar. Pemberi yang benar tidak mencari pujian, karena itu mereka memberi secara tersembunyi. Sedekah mereka tidak perlu dipamerkan. Dan prinsipnya, biarlah Tuhan saja yang mengetahui. Itu sebabnya kata yang digunakan adalah apodidomi, artinya memberi pemberian. Di sini tidak ada unsur memberi sebagai transaksi. Tidak ada motif untuk mendapat pujian atau pencitraan. Memberi dengan kasih karunia. Lalu ada 5 alasan mengapa harus memberi dengan tersembunyi. Yang pertama yaitu menjamin kemurnian motif di hati si pemberi dengan menghilangkan godaan untuk kemunafikan. Lalu yang kedua, melindungi dan menghormati privasi penerima. Privasi yang sangat diperlukan untuk pemulihan dan rehabilitasi. Lalu yang ketiga yaitu melindungi dermawan dari tersebarnya panggilan atas kemurahan hatinya. Karena kebanyakan sekarang orang-orang yang dermawan pasti akan ditampilkan di sosmed bahwa mereka orang-orang yang mungkin layak diberikan sanjungan dan pujian. Nah, lalu yang keempat, untuk memberikan dasar yang mulia dalam mengembangkan kasih yang sejati dan persahabatan antara penolong dan orang-orang yang ditolong. Lalu yang kelima, untuk menghormati perintah khusus Kristus ini. Dan bagi orang Kristen, ini yang paling penting. Kegagalan mematuhi perintah Kristus. Konsekuensi tragis dari kegagalan untuk mematuhi prinsip kerahasiaan ini sekarang terlihat jelas pada skala nasional, di mana bantuan terhadap orang-orang miskin telah merendahkan martabat jutaan orang. Mereka harus berdiri berbaris, membuka rahasia jiwa mereka yang terdalam. Mereka akhirnya tenggelam dalam kemiskinan permanen dan profesional dan sepenuhnya meninggalkan harga diri, kemandirian, dan tanggung jawab.
Bahkan saat ini pemerintah pun dapat melanggar perintah Kristus dalam urusan kesejahteraan manusia, sehingga mengalami kerusakan yang luas dan tidak dapat diperbaiki, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi warganya. Mereka yang memberi secara tersembunyi akan mendapat balasan dari Tuhan secara terbuka pada hari besar ketika Tuhan akan datang, di mana semua rahasia akan disingkapkan di hadapan para malaikat dan manusia. Pada saat itu, pemberi yang benar akan mendapat upahnya, sementara pemberi munafik tidak mendapat upah. Mereka sudah mendapatkannya dari manusia. Lalu di sini saya akan tarik kesimpulan. Memberi adalah sifat Kristus. Sifat ini harus menjadi sifat kita. Yesus memberi dengan tulus tanpa pamrih. Dia memberikan dengan limpahnya. Maka ajaran Yesus dalam hal ini membersedekah harus menghindari dua sikap yang berikut ini saya ingin jelaskan. Yang pertama, motif memberi bukan untuk mendapat pujian. Lalu yang kedua, memberi tidak boleh di depan orang supaya dilihat. Cara memberi yang benar adalah memberi secara tersembunyi. Tidak ada yang melihat kecuali si penerima dan Tuhan. Motifnya yaitu pertama karena belas kasihan dan ketulusan dari hati kita. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan pujian diri dan kebanggaan diri kita sendiri. Karena tidak ada yang bisa kita banggakan. Semua yang kita miliki dalam hidup ini adalah pemberian Tuhan. Keselamatan kita terima juga karena pemberian Tuhan. Mereka yang memberi secara tersembunyi akan mendapat upah secara terbuka di hadapan malaikat dan manusia. Biarlah Tuhan yang akan mengumumkan semua kebajikan yang telah kita lakukan. Saat ini saya bertanya kepada kamu, di manakah motif kamu dalam memberi, dalam bersedekah? Apakah ingin dilihat orang dan mendapat pujian? Atau sebagai orang yang memberi tanpa dilihat orang, dan itu dilakukan dari hatimu yang paling dalam dengan ketulusan hatimu dan berserah kepada Tuhan? Di manakah kamu saat ini? Nah, saat ini saya mengajak kamu, mari kita bersatu dalam doa, kita akhiri apa yang baru saja kita dengarkan. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Semua anugerah yang kami miliki itu adalah daripada Engkau ya Tuhan. Bapa, di mana kami baru saja mendengarkan tentang bersedekah atau memberikan pertolongan kepada orang lain. Biarlah kami mengerti dan mengetahui bagaimana memberi yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, apapun mungkin permasalahan kami, pergumulan kami, Tuhan, Engkau yang buka jalan. Saat kami bersandar kepadamu, Tuhan yang memberikan hikmat dan ketenangan hati dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, Engkau sangat baik. Dan biarlah segala aktivitas yang kami lakukan hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka Tuhan, yang saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala usaha, pekerjaan, dan studi mereka Tuhan yang memberkati. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ada tercipta rasa kedamaian, rasa kasihan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan saya Roni yang selalu setia untuk berbicara di telinga kamu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.